Teman-teman, jumpa kembali dengan kami YouTuber NKRI untuk kita membuat tanggapan terkait dengan berita-berita yang sedang mendapat perhatian publik, khususnya dalam kepastian tentang P21 yang sempat disampaikan oleh Kombes Budi Hermanto pada beberapa waktu yang lalu ketika awak media mencoba mengkonfirmasi apakah memang masih kuat sumbatan-sumbatan yang datang dari berita-berita yang berseliweran dari satu tempat ke tempat lain yang tentunya ada di jagat media sosial kita, bahwa ada orang top yang memang bersengaja untuk membuat kasus ini tidak sampai pada kepastian hukum. Dan rumor itu nampaknya makin berkurang tensinya ketika Kombes Budi yang mewakili Polda Metro Jaya memberikan clue dan sekaligus kepastian, dan tidak bisa ditafsir dengan cara lain bahwa kepolisian dalam rangka menegaskan dirinya sebagai institusi milik publik yang terpercaya dan tidak bisa diintervensi oleh kekuatan manapun, termasuk orang top yang katanya sangat berkuasa dan bisa memerintah penegak hukum, itu dipastikan tidak berhasil dalam konteks pastinya P21 telah dikantongi oleh para penegak hukum. Dan menurut saya ini memberikan informasi yang sangat jelas dan terang benderang bahwa dari kubu Roy Suryo itu sudah tidak bisa lagi memberikan narasi lain dan masih berdebat terkait dengan upaya mereka untuk menghentikan kasus ini. Mereka boleh berceloteh dari satu tempat ke tempat lain soal mereka yang tidak bisa dikriminalisasi atau mereka tidak bisa dipidana karena mereka peneliti, akademisi, dan seterusnya. Tetapi harap dicatat bahwa itu nantinya boleh dibantah, tetapi di tempat yang jelas dan pasti, yaitu di persidangan, bukan dalam konferensi pers dan penggiringan opini bahwa seolah-olah para penegak hukum salah dalam memutuskan mereka menjadi tersangka. Teman-teman, kita akan bincang ini terkait dengan dalam waktu dekat P21 akan diumumkan oleh Polda Metro Jaya. Tinggal kita lihat apakah kubu Roy Suryo, khususnya dirinya dan Tiva, itu masih mengulangi perbuatan yang sama, ataukah mereka belajar dari kasus ini untuk berefleksi agar mereka tidak sembarangan dalam mengorkestrasi sebuah isu yang lagi-lagi dari otoritas yang berwenang untuk menyatakan ijazah Pak Jokowi itu identik atau asli, itu sudah jelas dan tegas bahwa Pak Jokowi adalah alumni UGM dan memiliki ijazah asli. Bayangkan saja ada orang yang jelas-jelas tidak punya legal standing terkait dengan ini, berani menuduh bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Inilah yang kemudian menjadi problem serius terkait dengan penafsiran hukum yang membuat Roy Tiva di klaster 2 tetap bertengger sebagai tersangka. Teman-teman, kita akan bincang ini. Selamat datang dalam channel YouTuber NKRI, sebuah perspektif filsafat dalam membaca fenomena sosial, politik, dan demokrasi di tanah air kita tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Sekali lagi teman-teman, terima kasih atas atensi, support, dan tentu berbagai komentar yang ingin mendukung terus kita menghidupi ya channel YouTuber NKRI sebagai salah satu cara kita memaknai hidup yang kita ingin hadirkan perspektif yang anti kebencian, anti fitnah, dan anti dendam. Kita simak apa yang dikatakan oleh Kombes Budi Hermanto berikut ini. Diterima kemarin siang. Artinya penyidik baru akan nanti dari SPKT ada distribusi penanganan apakah dilakukan oleh Ditreskrim nanti Ditreskrim di Bakpit Opsal akan mendisposisikan kepada subdit mana yang akan menangani. Dari subdit akan diterbitkan administrasi penyelidikan.
Pak, untuk pelapornya hanya satu atau ada yang lain lagi? Saat ini baru satu. Itu ya. Ada lagi? Pak, terkait dengan berkas perkaranya ijazah Ya, itu sudah lengkap, sudah berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum. Dalam waktu dekat, kami sampaikan dalam waktu dekat akan kami sampaikan langkah dari Subdit Kamnek di Treskrim Polda Metro Jaya terkait tentang paripurna dari perkara ini. Kami akan sampaikan nanti. berarti Pak, berkas yang dilengkap Sudah. Artinya berkas perkara ini sudah dikirim kembali kepada kejaksaan. Makanya nanti dalam waktu dekat akan kami sampaikan dalam rangka apakah sudah P21 dan rencana akan tahap 2. Nanti akan kami sampaikan. Laporannya baru diterima kemarin siang. Artinya penyidik baru akan nanti dari SPKT ada distribusi penanganan apakah dilakukan oleh Ditreskrim nanti Ditreskrim di Bakpit Opsal akan mendisposisikan kepada subdit mana yang akan menangani. Dari subdit akan diterbitkan administrasi penyelidikan. Pak, untuk pelapornya hanya satu atau ada yang lain lagi? Saat ini baru satu. Itu ya. Ada lagi? Pak, terkait dengan berkas perkaranya ijazah Ya, itu sudah lengkap, sudah berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum. Dalam waktu dekat, kami sampaikan dalam waktu dekat akan kami sampaikan langkah dari Subdit Kamnek di Treskrim Polda Metro Jaya terkait tentang paripurna dari perkara ini. Kami akan sampaikan nanti. berarti Pak, berkas yang dilengkap Sudah. Artinya berkas perkara ini sudah dikirim kembali kepada kejaksaan. Makanya nanti dalam waktu dekat akan kami sampaikan dalam rangka apakah sudah P21 dan rencana akan tahap 2. Nanti akan kami sampaikan. Laporannya baru diterima kemarin. Oke, teman-teman, kita sudahi nonton dan kita lanjut diskusi kita. Ada beberapa poin penting ya. Tentu sepertinya itu ada dua informasi ya yang terpisah, dan informasi yang terkait dengan ijazah Pak Jokowi itu di informasi kedua ya, tanggapan dari Kombes Budi kepada awak media yang bertanya. Nah, ada beberapa poin yang disampaikan oleh Kombes Budi yang menarik. Yang pertama, bahwa kepolisian dan kejaksaan itu selalu ya mengedepankan koordinasi dan komunikasi. Ini menurut saya makin meyakinkan kita bahwa apa yang selama ini dibangun narasinya, bahwa sepertinya kepolisian itu bekerja sendiri, dan karena bekerja sendiri mereka dianggap melanggar prosedur terkait dengan angka 14 hari karena dilewati sampai 86 hari, dan itu gugur dengan sendirinya karena apa yang kita sudah dengar ya, informasi-informasi yang berkembang baik dari kepolisian sendiri maupun dari para pengamat hukum, kemudian juga praktisi hukum dan juga ahli hukum mengatakan bahwa sebetulnya angka 14 hari itu menjadi absolut atau kewajiban yang harus dipenuhi kalau tersangka ditahan. Sementara kalau tersangka tidak ditahan, maka tidak ada kewajiban dan tidak ada perintah undang-undang bahwa 14 hari itu harus dipenuhi. Sebab yang juga menjadi kunci dari mengapa kasus ini tidak bisa dihentikan karena koordinasi dan komunikasi itu selalu intens dilakukan oleh penyidik dan kemudian kejaksaan. Jadi keduanya itu terbangun sinergi yang saya selalu ulang-ulang katakan sebagai criminal justice system, bahwa sistem untuk penegakan keadilan dalam konteks tindakan kriminal itu tidak pernah dilakukan dari satu sektor tertentu sehingga terbangun ego sektoral, tetapi yang benar bahwa di antara kedua institusi penegak hukum, polisi dan jaksa, itu melihat sebuah kasus, termasuk kasus yang mendera Pak Jokowi yang dituduh ijazahnya palsu, itu sudah sejak awal itu selalu berkolaborasi dan bersinergi dalam dua istilah yang disebut oleh Kombes Budi, komunikasi dan koordinasi di antara keduanya. Jadi kalau berdasarkan apa yang dinarasikan oleh kubu Roy Suryo melalui kuasa hukumnya Refli Harun, menurut saya
mereka justru yang harus belajar tentang aturan-aturan yang ada dan diatur dalam KUHP yang baru, dan termasuk itu KUHP yang lama. Dan apa yang saya selalu ulang-ulang katakan, kita harus yakin bahwa ini mengapa harus dilanjutkan ke persidangan, ya, karena memang sangat terang benderang perbuatan melawan hukum, dan karena itu mereka menjadi tersangka, dan karena itu sebetulnya ujungnya itu adalah, atau endingnya, atau yang disebut oleh Kombes Budi tadi, tahap paripurna dari semua proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, itu yang nanti akan disampaikan oleh kepolisian, Polda Metro dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan ini menurut saya teman-teman memberikan makna yang penting sekali bahwa penegakan hukum menuju kepastian hukum itu sesuatu yang niscaya. Artinya tidak bisa dibatalkan oleh kekuatan manapun, oleh keinginan-keinginan termasuk dari kekuasaan yang sedang memerintah hari ini. Dan kalau toh ada kalkulasi dalam aspek politik yang bersifat kontestasional sampai 2029, maka saya ingin pastikan pemerintahan hari ini tidak mau kecolongan, dalam arti mereka bermain sangat dalam tanda kutip lemah dalam penegakan hukum, karena bisa dibaca oleh publik bahwa kalau lemah dalam penegakan hukum, maka performa dan kinerja sekaligus nama baik pemerintah itu bisa dicederai, dan itu tidak mungkin akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk ya upaya-upaya menekan para penegak hukum, polisi, jaksa, termasuk ingin beraudiensi dengan wakil rakyat, DPR RI, khususnya Komisi 3, kemudian beberapa lembaga-lembaga seperti Ombudsman atau Komnas HAM, semuanya itu ya boleh-boleh saja, sah-sah saja, tetapi kode dari lembaga-lembaga itu yang tidak mau masuk dalam persoalan ini secara lebih jauh, menurut saya itu adalah bukti dari independensi para penegak hukum untuk ya menjaga objektivitas dan menjaga relasi di antara lembaga-lembaga itu untuk tidak mungkin diintervensi atau ditekan oleh kepentingan apapun yang dimainkan atau yang datang dari kubu tersangka, khususnya Roy Suryo dan kuasa hukumnya. Jadi teman-teman, kalau kita kembali menempatkan konteks percakapan kita dari keterangan yang disampaikan oleh Kombes Budi, tahap paripurna itu sudah dibuka clue-nya. Dalam beberapa kesempatan Kombes Budi menyampaikan informasi update terbaru, termasuk keyakinan publik lewat apa yang disampaikan Kombes Budi bahwa kepolisian sudah mengantongi ya P21 dan tinggal ditunggu waktunya untuk diumumkan bersama. Dan ini menurut saya teman-teman kalau kita tempatkan dalam konteks omongan Roy Suryo yang tidak menunjukkan kesantunan dan keadaban dalam menyebut nama Kombes Budi dengan cara-cara yang tidak elok, menurut saya itu justru membuat kita yakin bahwa Roy Suryo sebetulnya sedang galau dengan kondisi yang ada, bahwa semua pintu itu sepertinya sudah tertutup rapat, dan karena semua pintu sudah tertutup rapat, maka harapan satu-satunya itu adalah sampai ini di pengadilan, dan tinggal ya dalam pengadilan itulah Roy Suryo dan tentu tim hukumnya itu melakukan bantahan-bantahan atas konstruksi hukum yang disampaikan oleh jaksa. Dan di tempat itulah menurut saya yang paling elegan untuk kita sama-sama melihat siapa sebetulnya yang yakin bahwa ijazah Pak Jokowi benar, itu asli, dan siapa yang yakin bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Semuanya diberi porsi yang sama dan setara, tinggal ya adu data, adu bukti, itu yang akan kita lihat dalam pertarungan dalam konteks hukum. Dan saya dalam posisi yakin bahwa Pak Jokowi sebagai orang yang sangat terlatih dalam menguasai diri dan tidak mudah terpancing, itulah yang menurut saya orang yang menunjukkan ketenangan dan
sekaligus kepercayaan diri bahwa ia tidak melakukan pembohongan publik, apalagi kemudian dituduh sebagai berijazah palsu dan menggunakan ijazah itu untuk mendapatkan keuntungan sebagai pejabat publik. Inilah teman-teman yang menurut saya makin yakin bahwa isu yang muncul belakangan ini terkait dengan apa yang diteruskan oleh Roy Suryo untuk ngotot mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu, mungkin Roy Suryo harus berhitung cermat. Apakah keyakinannya dapat dibuktikan sampai di pengadilan, ataukah mereka menjadi melempem dan letoy, dan karena itu berjuang untuk tidak membawa kasus ini atau bahkan menghentikan kasus ini untuk tidak layak ajukan ke pengadilan. Kita akan lihat teman-teman. Tetapi saya punya keyakinan bahwa kepolisian independen, objektif, dan siap membawa kasus ini ke pengadilan, dan disitulah kita sangat yakin bahwa konstruksi hukum yang sudah dipahami dengan paripurna oleh jaksa itu pada akhirnya tinggal satu kunci saja. Mereka yang akan membawa ini ke persidangan untuk membuka terang benderang kasus ini agar korban dipulihkan nama baiknya dan pelaku harus bertanggung jawab di hadapan hukum yang berlaku. Jadi kalau kita bisa simpulkan teman-teman, Roy Suryo tidak bisa mengelak lagi. Polisian sudah ada di tahap paripurna terkait dengan P21 yang akan segera diumumkan. Demikian catatan saya teman-teman, semoga ada manfaatnya dan salam YouTuber NKRI.